Halo, selamat datang. Saya Pram. Di video kedua kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita memperpanjang hosting website kita. Di video sebelumnya, kita sudah menonton bagaimana caranya memperpanjang domain kita. Terserah ya, bebas. Kita bisa menonton video hosting dulu atau domain dulu, sama aja. Nah, di video ini saya akan menunjukkan caranya kita memperpanjang hosting kita. Untuk memperpanjang hosting sebenarnya sama seperti kita memperpanjang domain kita. Biasanya ada pemberitahuan di email kita, di email yang kita gunakan untuk membuat account atau akun di penyedia hosting atau domain kita. Nah, sebagai contoh di sini ya, ini ada email masuk dari Hakhost. Kebetulan saya menggunakan hosting Hakhost. Salah satunya di sini ada banyak penyedia hosting yang saya gunakan, misalnya seperti Bluehost, kemudian SiteGround, kemudian di Indonesia saya hanya menggunakan satu aja, yaitu Niaga Hoster. Kemudian untuk di luar negeri saya menggunakan beberapa penyedia hosting ya. Oke, saya akan mencontohkan untuk salah satu hosting yang saya gunakan karena beberapa orang yang pernah saya buatkan websitenya, kebanyakan hostingnya saya tempatkan di Hakhost. Nanti kalau kalian mau pindahkan ke penyedia hosting lain yang ada di Indonesia, silahkan aja. Nah, jadi biasanya seperti ini ya, ada pemberitahuan. Nah, di sini kita akan diberitahu bahwa salah satu hosting kita itu sudah habis. Ya. Nah, seperti ini, kalian bisa klik ini langsung atau kalian bisa masuk ke websitenya. Misalnya kalian sudah punya websitenya, udah tahu, kemudian tinggal klik support and client area di sini ya, tinggal klik seperti ini, sama seperti Namecheap sebelumnya di penyedia hosting domain sebelumnya. Ini kita masukkan email kita di sini ya, email yang kita gunakan untuk mendaftar di Hakhost, gitu ya. Di sini saya akan masuk atau login dulu ke dalam akun Hakhost saya. Saya rasa videonya tidak perlu saya tampilkan untuk loginnya karena semua orang bisa masuk ya, sama seperti kita mau masuk ke email kita. Nah, untuk di Hakhost biasanya kita tidak diminta kode verifikasi, tapi beberapa hosting lainnya kadang ada yang memintanya ya. Tujuannya bagus ya untuk pengamanan. Nah, biasanya kalau hosting kita sudah habis, invoice-nya akan masuk. Tapi kalau invoice-nya belum masuk, nanti dia tidak akan muncul di sini ya. Jadi di halaman home-nya setelah kita masuk ke client area, nanti akan langsung kelihatan di atas biasanya. Mungkin tampilannya setiap penyedia hosting berbeda-beda, tapi sebenarnya fungsinya atau fitur-fiturnya sama aja gitu ya. Mungkin tampilannya berbeda gitu ya. Ada yang warnanya hijau, pink gitu ya, purple atau apalah gitu. Terus susunan tampilannya ini mungkin ada yang berbeda, ada yang di bagian kiri semua atau lebih cantik ya, gitu, lebih menarik. Nah, tapi sama aja ya. Jadi sama aja, cara memperpanjangnya sama, cuma tampilannya saja yang berbeda. Jadi biasanya invoice-nya sudah masuk di sini ya. Kalau belum masuk, kita nggak bisa memperpanjangnya. Nah, untuk pemberitahuan di email tinggal kita klik, nanti dia langsung masuk ke halaman pembayaran nanti di sini ya, gitu. Jadi keduanya sama aja. Terserah kalian mau gunakan yang mana. Saya biasanya lebih senang masuk dulu ke client area, baru saya cek gitu ya invoice-nya setelah saya baca di emailnya, karena saya jarang klik link yang ada di email saya gitu ya. Jadi saya biasanya kalau ada informasi, saya masuk ke hosting saya, kemudian baru saya perpanjang di sana. Nah, untuk memperpanjangnya cukup mudah, hampir sama seperti domain, tinggal klik aja di sini ya, klik invoice-nya. Nah, di sini nanti ada historinya semua yang sudah pernah kita bayarkan gitu ya. Nah, di sini tinggal klik aja gitu. Sebelumnya saya membayarnya 27 ya, ini kemudian 33 gitu ya, dolar gitu ya. Kita klik unpaid ya. Nanti kita diarahkan ke bagian pembayaran di situ ya. Nah, ini dipilih ya. Nanti kita pilih di sini ada payment methodnya, di sini ada credit card gitu ya. Kalian mau bayar pakai apa gitu ya. Ada PayPal, Bitcoin, Alipay, WeChat Pay atau apa gitu ya. Bebas, kalian bisa gunakan semua metode pembayaran ini. Kartu kredit
tinggal masukkan nomornya, kemudian di belakangnya nanti yang VVC-nya itu, yang di belakangnya itu, yang 3 kode itu tinggal dimasukin juga ya. Saya rasa itu gampang, mudah ya. Nah, saya di sini akan membayar menggunakan PayPal di sini ya. Nah, ini jadi dari 47 ya, saya dapat diskon. Di sini ada promo ya. Sekitar 14 kena 33 gitu ya. Ya masih mahal, tapi bisa dibilang ini juga murah gitu ya. Kemudian setelah kalian pilih metode pembayarannya, tinggal klik gitu ya. Ini ada dua ya, ada dua, subscribe dan check out. Saya biasanya pilih check out aja, karena kalau subscribe berarti dia otomatis ya. Tahun depan akan langsung ditarik uang kita di PayPal kita atau di kartu kredit kita. Jadi pastikan pilih yang check out ya. Pilih yang check out saja ya. Check out gitu ya. Nah, kita pilih check out, kita klik. Nah, ini saya menggunakan antivirus, jadi abaikan. Mungkin di tempat kalian nggak muncul menu seperti ini. Nah, saya langsung diarahkan ke halaman PayPal, karena tadi sebelumnya saya sudah masuk ya ke PayPal saya waktu membayar apa tadi, domain. Jadi saya nggak perlu login lagi, tapi nanti kita harus istilahnya keluar, sign out gitu ya. Oke, karena historinya udah ada gitu ya. Di sini 33 kartu kreditnya ini benar ya, tinggal klik complete aja gitu ya, complete purchase. Dah gitu. Ada yang mau nyumbang ke saya gitu ya, $1.000? Enggak, bercanda. Oke, kemudian ini sudah terbayar, kita kembali ke return merchant gitu ya. Nah, di sini udah ada invoice-nya, sudah terbayar, tinggal download aja. Kalau mau di-download tinggal klik seperti ini. Nanti dia akan terdownload gitu ya. Nah, udah, ini saya sudah terdownload. Kemudian di sini ada back to client area. Jadi kita akan masuk ke halaman penyedia hostingnya ya, back to client area di sini. Ya udah, berarti ini sudah terbayar ya, hosting kita sudah terbayar, udah diperpanjang untuk 1 tahun ke depan ya. Bisa juga kalau kita mau perpanjang beberapa tahun ya. Oke, jadi cara memperpanjang hostingnya cukup mudah ya. Jadi begitu aja. Kalau kalian misalnya punya hosting di Niaga Hoster atau di Just Host, SiteGround atau Bluehost atau GoDaddy gitu ya, atau lainnya, sama aja ya. Mungkin tampilannya saja yang berbeda ya, sedikit bingung, tapi cara proses pembayarannya sama. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Sampai jumpa. Terima kasih.